Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Widarti, mahasiswa PPG Daljab 2023. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 1 Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Inilah sebuah persembahan video pembelajaran praktik pengalaman lapangan kedua yang kami laksanakan di kelas 3 fase B mata pelajaran Bahasa Indonesia menulis teks narasi model PJBL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Mari kita menyanyikan lagu nasional dahulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anakku, selanjutnya Wiwi lakukan presensi dulu. Aika Demian. Iya. Alvando. Oke. Natasha Nur. Iya. Oke, setelah kita presensi, kelas 3, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran yang lalu? Masih. Yaitu tentang unsur-unsur atau unsur-unsur cerita. Apa saja unsur-unsur cerita itu? Ayo, siapa yang bisa? Tasya. Tema. Ada lagi? Sasi. Amanat. Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengamati gambar seri, peserta didik nanti mampu menuliskan teks narasi dengan benar. Dan tentunya menulis teks narasi itu nanti akan memberi manfaat kepada kita. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, dengan menulis teks narasi, ini manfaatnya yang pertama kita dapat memberikan informasi kepada orang lain dalam artian kepada pembaca. Kiranya kalian sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Kelas 3. Luar biasa. Oke, terima kasih. Tepuk semangat. Yes. Oke, terima kasih. Selanjutnya coba perhatikan PowerPoint yang ada di depan. Setelah melakukan pengamatan PPT, peserta didik mampu merancang langkah-langkah menyusun teks narasi. Nah, coba perhatikan, urutkan gambar seri berikut sehingga menjadi kesatuan cerita. Di situ ada gambar seri. Teks narasi ini merupakan pola pengembangan paragraf atau karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa secara kronologis dengan urutan waktu yang berurutan. Bagaimana cara menulis teks narasi dengan gambar seri? Untuk membuat cerita berdasarkan gambar seri, yang pertama kita harus mengamati gambar tersebut, masing-masing gambarnya kita amati. Kita mulai menulis cerita berdasarkan gambar seri. Yang pertama, kita buat di situ ada Edo, Udin, dan Sitor yang sedang bermain di halaman.
Do menggaruk-garuk tanah menggunakan ranting. Dan Sitor ini dan Udin menggaruk-garuk tanah menggunakan. Nah, setelah kita mengamati gambar pertama tadi, selanjutnya kita mengamati gambar kedua. Yuk kita tulis kalimat-kalimat dalam gambar seri tersebut sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, setelah kalian mengamati PPT tadi, pernahkah kalian menulis cerita? Pernah. Apa yang kalian alami atau kesulitan apa yang kalian alami ketika kalian menulis cerita? Kira-kira apa? Oh, menentukan tema. Ya, bisa. Jadi, kesulitannya yang pertama menentukan tema. Apa yang harus kita perhatikan kalau kita itu mau menulis cerita? Alur ceritanya. Jadi kita harus memperhatikan alur ceritanya agar cerita yang kita buat ini menjadi satu kesatuan cerita yang runtut, yang sesuai urutan waktunya. Nah, berarti kalian sudah ada konsep untuk, seperti ini. Kalau saya nanti akan menulis teks, apa tadi? Narasi. Selanjutnya, kalau sudah memahami, kita akan mengerjakan LKPD. Di sini LKPD ada langkah-langkahnya. Sudah ada di situ. Didiskusikan dengan temannya. Kira-kira gambarnya kalau urutan yang ketiga, ya itu apa kira-kira di situ, itu dijelaskan sama kelompoknya. Oke, sudah. Kelompok 3 juga sudah. Dari gambar sehari dalam LKPD itu, kira-kira urutan cerita yang benar kelompok 1 bagaimana urutannya kira-kira? 3, 4, 2, 1. Judul yang sesuai kira-kira dalam LKPD di situ apa kira-kira? Kelompok 3 ya, panen sayur. Oke, berarti sudah selesai semua. Sampun bisa dikumpulkan untuk kelompok 1 dulu. Setelah kalian mampu mengerjakan LKPD, kita akan merencanakan menulis teks narasi. Nah, di sini ada gambar serinya masih dalam kantong ini. Silahkan urutkan, kemudian tempelkan dalam kolong yang sudah tersedia di sini. Ini dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya. Masing-masing kelompok, ini gambar serinya berbeda. Kelompok 1. Kelompok 2. Di situ sudah ada lemnya. Nah, sudah ada lem. Silahkan. Ini. Yuk. Nanti kalau sudah silahkan dimasuk. Dilihat dulu, kemudian ditempel. Yuk, silahkan. Sudah? Ini. Ya, silakan diurutkan.
Silakan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Kira-kira urutannya bagaimana? Kemudian kerangka ceritanya bagaimana? Seperti itu. Ditulis yang rapi, ejaannya juga harus benar. Huruf kapitalnya kita sepakati waktu penyelesaian dari teks narasi ini kira-kira nanti 20 menit. Ya, 20 menit untuk menyelesaikan teks narasi ini dengan baik. Oke, dilihat, sesuaikan dengan gambar-gambarnya. Sehingga akan menjadi kesatuan cerita yang kronologis. Bagaimana? Apakah teks narasinya sudah selesai? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah. Nah, kalau sudah, silahkan dikumpulkan, jadikan satu. Nah, anak-anakku, hari ini kalian telah menyelesaikan teks narasi yang kalian buat dengan bantuan apa tadi? Gambar seri. Jadi kalian tadi sudah mengeluarkan gambar ini dari kantongnya, sudah kalian tempel di tempatnya, dan saya lihat di sini dari gambar seri yang ketiga, urutannya sudah pas. Jadi inilah langkah-langkah menulis teks narasi berdasarkan gambar seri yang telah kalian buat tadi. Yang pertama kesimpulannya yaitu langkah-langkah menulis teks narasi, mengamati gambar seri. Yang kedua, mengurutkan gambar seri. Yang ketiga, membuat judul. Berarti kalian hari ini sudah bisa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Kelompok 2 menyenangkan. Bagaimana menurut kelompok 2 kok menyenangkan? Bisa menuliskan teks narasi. Jadi menyenangkan, bisa menuliskan teks narasi. Oke, terima kasih. Berarti kalian hari ini telah menyelesaikan teks narasi dengan baik. Dan untuk besok yang kita lakukan yaitu dari teks narasi yang telah kalian buat nanti, teks ini akan kita tempel di dinding kelas. Nah, setelah tertempel, setiap kalian akan melakukan apresiasi dari teks yang kalian baca di dinding itu. Kalian bisa memberikan penilaian tentang teks ini. Dan teman kalian nanti yang mendapatkan apresiasi terbanyak, nanti yang akan presentasi di depan kelas. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Kalian silakan bersiap. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita. Kemudian kalian harus jaga diri baik-baik di rumah. Bisa dipahami? Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.